Di scene awal ini, kita akan dibawa ke sebuah markas besar polisi yang tertuju pada seorang pria bernama Hahomo yang tengah membuat laporan jika dirinya telah membunuh seseorang tanpa sengaja. 3 tahun kemudian, lalu adegan pindah pada sekelompok pasukan polisi yang dipimpin oleh wanita bernama Luk Yuensum sedang melakukan olah TKP karena telah terjadi kasus kecelakaan di jalan dengan motif pembunuhan. Yang korbannya itu dihabisi dengan tangan kosong alias dibunuh menggunakan pukulan. Lalu dari TKP tersebut ditemukan sebuah burung walet terbuat dari besi seperti menyerupai senjata ninja. Scene beralih ke penjara Stanley. Di sini ada Haho yang sedang memijit teman sepenjaranya. Lalu Haho dan temannya diusir ketika kedatangan para tahanan lain yang terlihat lebih berkuasa. Dan tanpa sengaja, Haho mendengar kasus pembunuhan kemarin disiarkan di televisi dengan korban bernama Sakyan, dan kasusnya ini ditangani oleh Inspektur Luke. Haho yang mengetahui jika korbannya itu adalah seorang ahli kungfu, lalu dia meminta ke salah satu sipir penjara jika dia ingin menelpon Inspektur Luke dengan tujuan membantu memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Namun sipir itu tak menanggapinya. Tanpa basa-basi, Haho langsung menghajar para tahanan lain dengan harapan aksinya ini mendapat perhatian dari Inspektur Luke. Ketika salah satu tahanan itu memukul Haho dengan besi, di saat itu pula Haho membalasnya dengan pukulan mematikan dan menghentikan perkelahiannya. Tak lama kemudian, Inspektur Luke akhirnya menemui Haho. Lalu Haho menceritakan jika pria yang tewas dibunuh kemarin itu merupakan juara tinju dan Haho pernah bertarung dengannya. Haho menjelaskan karakter pembunuh ini, ingin membuktikan jika dia adalah petarung semua jenis bela diri. Jika dia niat membunuh, mungkin sudah menggunakan senapan. Dan Haho menawarkan diri jika ia bisa menangkapnya, dengan syarat dia harus dibebaskan. Namun, Luke tak mempedulikan permintaannya itu, karena Luke merasa mampu menangani kasus ini. Karena dirasa Haho ini mengarang cerita, sebelum Luke pergi, Haho menyebutkan 7 nama yang bakal dibunuh selanjutnya. Namun, Luke tak begitu mempercayainya. Scene beralih ke sebuah gedung pameran seni. Lalu di sini ada seorang pria bernama Tam Kyu tengah mengerjakan seni pahatnya. Tiba-tiba muncul seorang pria mengenalkan dirinya bernama Pung Yusau. Lantas ia mengajak bertarung Tam hingga mati karena ingin mengalahkan gelarnya sebagai ahli tendangan. Hingga Pung berhasil menghabisi nyawanya Tam, dia meninggalkan jejaknya dengan menancapkan benda yang mirip dengan kasus yang pertama. Tak lama kemudian, berita kematian Tam ini diketahui oleh Luke, dan dia terus terbayang dengan omongannya Haho. Jika salah satu dari 7 nama yang ia sebut ada nama korban itu. Ketika Luke menemui Haho, dia menegaskan lagi, jika tak ingin korban terus bertambah, maka Haho sekali lagi meminta agar Luke membebaskannya. Dan akhirnya, Haho pun bebas dengan bersyarat. Ketika Luke menanyakan tentang siapa lagi yang akan dibunuh selanjutnya, Haho menjelaskan urutannya melalui ungkapan kungfu. Mulai dari ahli tinju, tendangan, gulat, ahli senjata, dan tenaga dalam. Lalu Haho mengajak Luke menemui pria bernama Wong Chit, ahli gulat. Namun di waktu yang sama, sebelum Haho sampai di tujuan, Pung sudah lebih dulu membunuh Wong Chit. Sesampainya Haho di TKP, mayat Wong Chit mendapatkan beberapa luka lebam. Dengan bayangan penglihatan Haho, tergambarkan bagaimana proses terbunuhnya Wong Chit. Ketika Haho masih berduka atas kematian temannya, di sana Pung terlihat berada di gedung sebelah. Kemudian Haho langsung mengejarnya.
Pung berhasil loncat ke gedung sebelah yang tak bisa diikuti oleh Ahou. Untuk melepaskan rindunya, Ahou pun pergi ke Posan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Lalu mereka bertemu di pasar dan Ahou pun mendapatkan tamparan selamat datang. Di saat malam tiba, Ahou terkejut ketika menemukan ada senjata khas pembunuh itu. Lalu Ahou menanyakan benda itu berasal dari mana. Xin Ying pun menjelaskan kepada Ahou jika beberapa bulan ke belakang ada seorang pria berumur 30 tahunan berjalannya pincang, memberikan benda itu untuk diserahkan kepada Ahou. Kemudian Ahou memberitahu Xin Ying jika dirinya sekarang tengah bekerja untuk kepolisian, untuk menangani kasus pembunuhan yang korbannya ahli kungfu dan ada hubungannya dengan benda itu. Keesokan paginya, Ahou diajak menemui seorang ahli sejarah dan menanyakan tentang benda tersebut. Jika benda itu bernama awalet atap merupakan peninggalan zaman dinasti Qing. Dahulu ahli kungfu bertanding di Beijing, maka yang kalah akan diberi benda itu. Lalu Xin Ying mengatakan jika benda itu berhubungan dengan pembunuhan berantai para ahli kungfu yang selalu meninggalkan awalet atap itu di tempat kejadian, yang pelakunya ini berkaki pincang. Namun ketika Ahou pamit pergi, pria tua ini memberikan informasi jika dia dulu pernah bertarung dengan pria pincang itu. Lalu pria ini memberitahu tempat tinggalnya Pung di daerah pesisir sungai Sui Kuai. Singkat cerita, Ahou dan beberapa anggota kepolisian pergi mendatangi tempat tersangka. Namun tempatnya itu sudah tidak ditempati lagi. Lalu pemilik tempat itu menceritakan tentang keseharian Pung. Jika dia hanya pengangguran yang setiap harinya hanya berlatih kungfu tanpa ada kegiatan lain yang dikerjakan. Hingga suatu hari dia mengusap wajahnya dengan garam laut yang kasar hingga berdarah. Ia melakukan itu agar kulitnya kebal terhadap pukulan saat berkelahi. Kemudian mereka menemukan tulisan di dinding jika motif pembunuhan Pung didasari keinginan besarnya menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak terkalahkan. Ketika Ahou datang menemui temannya ahli pedang yang sekarang menjadi tukang mie tek-tek, dia menceritakan jika sekolah pedangnya diganti oleh seorang artis laga bernama Hung Yip. Dan di waktu yang sama, di tempat yang lain, Hung Yip tengah syuting melakukan salah satu adegannya. Tiba-tiba datang Pung menantangnya dan melukai salah satu kru film di tempat itu. Hingga mereka berdua bertarung menggunakan pedang. Lalu di tengah perkelahiannya mereka mengganti senjata. Hung Yip menggunakan tongkat besi dan Pung hanya menggunakan cutter saja. Hingga Hung Yip tewas terkena sabetan cutter di lehernya. Dan lagi-lagi mereka terlambat menangani kasusnya, serta menemukan Hung Yip sudah menjadi mayat, dengan 14 luka sabetan cutter di seluruh tubuhnya. Saat di perjalanan, Luke menerima telepon dari atasannya. Jika dia tak bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat, maka Luke akan dipindahkan dan Ahou akan kembali lagi ke penjara. Ketika Ahou berada di kantor polisi, salah satu dari mereka menerima telepon yang mengaku dirinya adalah Pung. Lalu Pung mengancam Ahou jika dia tak segera menghentikan aksinya, sudah dipastikan dia akan membunuh kekasihnya Xin Ying. Karena teleponnya disadap para polisi, akhirnya mereka berhasil melacak keberadaan Pung. Namun saat digerebek, Pung sudah kabur dan hanya meninggalkan handphonenya saja. Di sisi lain, karena istri Pung mengidap penyakit kanker stadium akhir, Pung memilih mengakhiri hidup istrinya dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Keesokan paginya, akhirnya para polisi ini menemukan tempat tinggal baru Pung dengan istrinya.
Namun ketika disergap, tempat ini telah kosong dan hanya terdapat tanda nisan istrinya yang telah meninggal baru-baru ini. Berbekal dari data diri istrinya Pung, jika lusa adalah ulang tahun istrinya, para polisi ini berspekulasi jika Pung akan datang lagi ke rumahnya. Sehingga mereka pun memasang kamera di setiap sudut tempat ini. Dan menyiapkan beberapa timnya untuk menyergap kedatangan Fung sejauh 1 km dari rumahnya. Kemudian saat yang dinanti pun tiba. Fung datang dengan menggunakan perahu. Namun, Pung menyadari jika dia tengah diawasi oleh polisi. Alhasil, Fung sembunyi dan pergi dari perahunya. Di waktu yang sama, ketika para polisi ini fokus terhadap penangkapan Fung, Luke mendapat telepon jika Aho adalah komplotannya Fung. Dan data itu didapat setelah rekaman kamera penjara menangkap video Fung tengah berkomunikasi dengan Aho. Mengetahui hal itu, Luke langsung menodong Aho saat itu juga. Namun karena Shinjing tertangkap kamera pergi menangkap Pung, dengan sangat terpaksa Aho pun bertindak melawan para polisi untuk kabur. Namun di luar Aho pun mendapat sergapan dari para polisi lainnya. Sehingga di tempat berbeda di waktu yang sama mereka saling berkelahi satu sama lain. Namun akhirnya, Pung berhasil melumpuhkan Shinjing dengan golok yang dipakainya. Lalu ia pun kabur. Ketika Aho menemui Shinjing, di luar masih terlihat bayangan Fung. Tanpa berpikir panjang, Aho langsung mengejarnya hingga memecahkan abu mendiang istrinya. Kemudian terjadilah perkelahian. Namun, Fung berhasil kabur dengan menggunakan perahunya. Hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan Fung. Kemudian karena Fung sudah terkepung, dia memilih menabrakkan perahunya itu. Alhasil Fung berhasil kabur entah lewat mana. Ketika para polisi melakukan evakuasi korban, terdengar Aho melalui HT-nya menjelaskan pembicaraan Fung ketika datang ke penjara. Jika Fung menantangnya untuk bertarung. Apabila tak dituruti, Fung berjanji akan membunuh Shinjing. Lalu Aho pun memilih kabur untuk membereskan Fung sendirian. Tak lama kemudian datang atasannya Luke dan menghentikan Inspektur Luke dari kasus ini. Lalu diganti oleh tim lainnya. Shin beralih pada Luke dan Aho di tempat berbeda namun satu tujuan, yaitu mencari target pembunuh Fung selanjutnya. Ketika Luke pergi ke rumah Fung, dia menemukan nama terakhir yang akan dibunuh, yang bernama Xiao Hoknin. Tetapi Pung sudah lebih dulu berada di tempat targetnya dan mencari tahu jika targetnya bekerja sebagai supir truk dan mencatat plat nomor mobilnya. Namun ketika Fung menghentikan mobil yang dimaksud, yang keluar justru malah Aho. Sebelum mereka bertarung, Pung menantang Aho untuk bertarung sampai mati. Dan terjadilah perkelahian di tengah jalan. Di tengah perkelahiannya, mereka berdua hampir tertabrak truk yang membawa bambu, yang mengakibatkan bambu tersebut berhamburan di jalan. Lalu mereka mengambil bambu itu menjadi senjatanya. Saat Aho mengeluarkan seluruh kemampuannya, akhirnya Pung mengaku kalah.
Namun tiba-tiba Pung menyerang lagi yang membuat Aho terseret truk hingga tak sadarkan diri. Ketika itu terjadi, datang Luke menodongkan pistol ke arah Pung dengan maksud agar menyerahkan diri. Namun Pung melawan hingga ia pun ditembak beberapa kali yang membuatnya tewas saat itu juga. Scene beralih 3 bulan kemudian. Di sini ada Aho yang kembali masuk ke penjara. Setelah kasus pembunuhan itu terjadi, karena perilaku Aho semakin membaik, maka ia mendapatkan remisi jika hari ini juga ia bebas dari masa tahanannya. Di akhir film ini, Aho kembali lagi menjadi pelatih di perguruan milik ayahnya Shin Ying. Dan mereka hidup damai beserta para murid-muridnya. Dan film pun tamat.